Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berpesan di dalam satu riwayat hadisnya, riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi, disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa meluangkan waktunya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang harus kita kerjakan. Mumpung masih di awal Ramadan ini, bersama-sama kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bersama-sama kita mentadaburi isi Al-Quran. Andaikan, mohon maaf kalau misalkan kita dalam proses membaca Al-Quran masih terbata-bata, masih kesusahan, yang penting ada niatan kita untuk belajar membaca Al-Quran, maka insya Allah tetap diberikan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita mendengarkan saja masih dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan yang mulia ini. Maka marilah kita bersama-sama untuk membaca Al-Quranul Karim dalam rangka kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama-sama kita mentadaburi isi daripada Al-Quran. Kemudian golongan yang kedua adalah wahafidil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk saya, ya, jangan sampai kita sudah menunaikan ibadah puasa Ramadan tetapi mohon maaf, ya, misalkan pembicaraan kita masih suka menggibah, masih suka menyakiti perasaan hati orang lain. Hal-hal yang seperti itu harus kita tinggalkan, harus kita hindari. Dalam rangka apa? Kita bersama-sama ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menata kebaikan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan dengan kebaikan yang sudah kita lakukan, dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka yakin kita nanti hari ini berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin nanti akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Maka terutama saya pesan, ya, kepada anak-anak muda, kepada anak-anak jenengan yang usianya mungkin masih seusia dengan saya. Karena saya perhatikan sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak muda hari ini, ya, kalau setiap dia berbicara itu pasti ada kata-kata kotornya. Makanya hati-hati, ya. Selain kita ajak anak-anak kita untuk meramaikan masjid Allah, beribadah, melakukan kebaikan, termasuk harus kita awasi perkataan anak-anak sekarang. Jangan sampai keluar kata-kata jorok, kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Oleh karena itu, ya, ini bagian dari ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita sudah mampu yang kedua ini, kemudian golongan yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nah, ini kaitannya dengan hablum minan nas, bentuk kebaikan kita kepada sesama manusia, bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia. Jangan sampai kita sudah membaca Al-Quran, jangan sampai malam hari ini kita sudah menunaikan ibadah tarawih, kita sudah melakukan amal solih kepada Allah, namun mohon maaf, ya, kita masih memiliki ego, kita masih memiliki rasa dendam misalkan. Maka jangan sampai. Karena apa? Nabi SAW juga sudah mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang senantiasa bermanfaat bagi sesama. Apalagi termasuk di bulan Ramadan yang mulia ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau misalkan ada kelonggaran rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita titipkan ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bantu untuk menghidupi syiar dakwah di masjid yang mulia ini. Misalkan digunakan untuk
memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa atau takjil atau istilahnya buka bersama, monggo silakan. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Toh eman-eman ini sudah di bulan Ramadan yang mulia ini, kita maksimalkan waktu-waktu kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan yang keempat adalah wasyaimi fi syahri Ramadan, orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, puasa Ramadan ini adalah kewajiban kita yang harus kita kerjakan, yang harus kita tunaikan, kecuali bagi orang-orang yang misalkan disyariatkan dalam agama kita. Misalkan kalau ibu-ibu ya melahirkan, ataupun misalkan ada hal-hal yang uzur, atau misalkan kita perjalanan, atau misalkan orang tua kita sudah tua renta, sudah sepuh, mboten napa-napa, mboten puasa, akan tetapi nanti ya tetap diganti. Kalau misalkan tidak kuat dalam mengganti, maka tetap dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayar fidyah. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah sedikit pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya sampaikan melalui hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi ini. Insya Allah kita semuanya ini nanti adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.